Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi stop bullying, yang mana kita sering mendengar bahwa bullying adalah suatu hal yang tidak kita harapkan, dan sering kita mendengar bahwa beberapa siswa ada yang kena bullying. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah orang yang mengalami bullying bukan pengalaman yang mengenaikan untuk siapapun. Contoh-contoh bullying yang sering didengar oleh kita adalah misalnya dikata-katain, dipukulin, dipermalukan, dikucilkan secara sosial. Oleh sebab itu, baik secara langsung atau online, dan tahukah kamu hal tersebut sangat berdampak bagi si korban dan menjadi kenangan buruk bagi yang mengalaminya. Nah, di sini adalah beberapa hal, di antaranya ada yang dimaksud dengan cyberbullying. 1 dari 3 anak di 30 negara menjadi korban cyberbullying, yaitu laporan dari UNICEF pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 40% orang Indonesia menjadi korban cyberbullying. Dan 31,6% korban memilih diam. Apa saja sih bentuk cyberbullying itu? Bapak akan menjelaskan beberapa contoh daripada cyberbullying, diantaranya adalah menyebarkan kebohongan atau hoax, kedua memposting foto seseorang yang mempermalukannya, ketiga menyampaikan kebohongan tentang korban dalam kurung, memfitnah, selanjutnya menghina, mengucilkan, termasuk yang terakhir yang sering kita dengar adalah body shaming. Nah, dampaknya. Nah, sekarang kita jelaskan beberapa dampak daripada cyberbullying yang kita sering mengalami hal-hal yang mengalami gejala dampak cyberbullying itu adalah yang pertama gangguan tidur, yang kedua hilang rasa percaya diri, yang ketiga takut berlebihan, yang keempat stres, yang kelima hilangnya motivasi, yang keenam kesehatan yang menurun, ketujuh memendam kemarahan dan kekecewaan, 8 menjadi pembuli atau penakut, dan yang terakhir adalah merasa insecure sama diri. Nah, di zaman dulu ya mungkin berbeda dengan zaman sekarang barangkali. Dari zaman dulu bullying sering kita bahas, nggak boleh ada perundungan. Nah, di zaman sekarang bullying biasanya sering orang mengatakan perundungan, tapi masih saja kita sering dan kita lihat bahkan kita alami. Betul tidak? Nah, kenapa sih orang melakukan bullying? Nah, di sini kita harus menyikapi juga beberapa hal. Kita bisa melihat atau menyikapi latar belakangnya kenapa sih orang melakukan bullying. Yang pertama adalah pembahasan mengenai kenapa seorang melakukan bullying itu belum bisa dipastikan. Namun salah satunya adalah diantaranya satu, bullying adalah bentuk penyalahan relasi kuasa atau power relation dalam kalangan remaja atau kanak-kanak. Kemudian relasi kuasa adalah suatu hubungan di mana satu pihak yang punya kuasa atau power pada pihak lain, yang mana membuat pihak yang powernya lebih rendah ini mau melakukan yang diinginkan oleh si pemilik power yang lebih kuat. Biasanya mereka yang punya power yang kuat, misalnya memiliki tubuh yang besar, kemudian perawakannya atletis, kemudian nama dia populer, dan lebih menarik dan lebih disukai oleh yang lain. Tetapi ada juga memiliki power membela orang lain. Nah, faktor di atas kita bisa melihat hanyalah sedikit mempengaruhi dari kenapa perilaku itu terus dilakukan. Ya, karena perilaku orang tersebut hanya dibiarkan saja tanpa ada tindakan tegas baik dari petugas ataupun aparat dari penegak hukum. Atau perilaku tersebut malah dihargai oleh orang sekitarnya yang merasa dirinya pernah membuli orang lain. Kemudian kita lanjut. Baik, anak-anak semua, itulah beberapa hal yang menyangkut dengan bullying yang mudah-mudahan Bapak menyampaikannya bisa diterima dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita yang melakukan bullying bisa bertobatlah untuk tidak melakukan lagi. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan
berguna untuk kalian semua dan manfaatnya besar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.